Adik-adik pramuka yang saya hormati. Pertama, salam pramuka. Salam. Sampai ke salam pada semua putra-putri Nusantara Barat menjadi pramuka. Saya tetap cinta pramuka, insya Allah sampai akhir masa saya. Mengenai Jaka Mandala, memang rupanya pemerintah bukan saja ini. Dulu ingat saya, BPD kantor di Cakra itu, saya ngurus itu. Waktu itu aset pemerintah kok ada, tapi tanahnya pakai orang. Saya urus, akhirnya alhamdulillah bisa menang. Jadilah kantor BPD di Cakra itu. Kedua, Rumah Sakit Islam tahun 1986 diresmikan. Tanahnya sampai sekarang ada yang HGU, ada HGB, ada yang tidak jelas. Itu sudah saya selesaikan sekretaris Rumah Sakit Islam yang Yayasan Rumah Sakit Islam yang namanya Heri. Tapi sampai sekarang belum selesaikan. Saya bilang pada dia, tolong sampaikan kepada BPN. Kalau bisa tidak dihibahkan, yang paling kurang HGB. Karena HGB itu 25 tahun diperpanjang. Dan tidak boleh diambil lagi. Tapi rumahnya sampai sekarang diurus. Nah sekarang kita teringat, oh ya betul nasib Jaka Mandala juga kan. Ingat saya dulu Jaka Mandala kan tidak punya kantor. Ada, kita punya koperasi sedikit sana di kantor kita. Lalu alhamdulillah pada tahun 1993 kalau salah, kita mengunjungi dengan Pak Warsito, mengunjungi tim-tim. Semua keluarga laporan. Hampir semuanya punya kantor, hanya kita tidak punya kantor. Begitu pulang langsung saya bilang Pak Warsito, Pak, dan Bapak dengar sendiri laporan semua keluarga itu. Punya kantor semua. Kita belum punya Pak. Mohon pesan Bapak, kita bikin saja kantor Pak ya. Minta tolong nanti pada siapa saja. Yang minta dana pemerintah daerah. Akhirnya setuju beliau. Lalu saya minta surat saya. Saya bikin surat, pergi ke keuangan, pergi ke DPR, setuju DPR. Dapat dana 30 juta rupiah. 30 juta rupiah termasuk kantornya semua perlengkapannya. Kursi rapat apa itu. Gini rapat dasar ini bentuknya. Ternyata waktu kita lelang satu orang pun tidak yang sanggup. Minimal 35 juta. Lalu akhirnya ingat saya anggota pembina kita kan Pak Anwar Ikraman. Muhammad Anwar. Pak Eman. Terus panggil dia. Mar, lihat saja bikinkan kita swadaya. Kan tidak pajak-pajak, tidak pakai keuntungan. Kan kalau dilelang kan keuntungan 10% bisa ada. Udah pajak 10%. Ini kan kita harus sendiri. Setuju beliau yang bangunkan kita. Gitu. Tapi rupanya ada saja orang yang ya kadang-kadang bigat. Satu ketika kita undang waktu peresmian tanpa tanya pada apa-apa langsung saya dituduh. Pak Sareh, kok kantor Jaka Mandala mahal sekali, dia bilang. Polisi yang bilang begitu. Disangkanya saya barangnya. Saya diam dan saya jawab, Tuhan mah kaya kan, ini Pak Anwar masih hidup kan. Itu satu. Nah, yang kita pikirkan dan pernah kita pikirkan status tanah ini. Dulu kita punya di tanah Perambayan itu sudah selesai barangkali itu. Ya itu ikatan saya tahu sudah itu. Terus satu lagi di mana lupa saya. Nah ini yang saya mengapa tidak bisa biarkan kita ini. Lupa saya dulu, tidak pernah saya minta ketegasan kedudukan kita itu kan. Jadi sana kita Banyu Galuh tapi tanah orang jadinya kan. Jadi saya sangat mendukung kalau sampai sekarang kita belum punya tanah sendiri. Oleh sebab itu bikin saja surat, saya juga ikut tertangan. Mudah-mudahan nanti kalau saya sehat, mungkin kita bersama-sama menghadap kepada wakil gubernur. Kalau wakil gubernur kan anak saya. Anggaplah saya padinya kan. Bu Rahmi itu tetangga saya di Mataram. Dari kecil saya tahu. Bu Rahmi jadilah ini. Jadi insyaallah jadi bilang pada beliau ini kirim tarik surat yang dulu sejarah yang dulu bikin ya sejak tanggal sekian kami numpang di sana, tanggal sekian bangun kantor, tapi tetap di tanah itu. Oleh sebab itu mohon kiranya perkenannya mohon dibahkan. Andai kata dia bisa memang tidak boleh misalnya ya minta HGB kan tidak boleh diambil. Kalau HGB biar tiap 25 tahun berpanjang. Tapi tidak boleh diambil.
umpama ada yayasan yang tidak boleh menerima. Tapi sekarang saya tahu, coba tolong baca peraturan yayasan yang terbaru. Permukaan kalau salah kan yayasan menurunkannya. Kalau tidak salah. Kalau biro hukum ditanyakan di biro hukum. Ini pramuka yayasan apa gitu kan ya. Jadi dalam hukum ada nama person. Person itu diterjemahkan ahli hukum kita semua kan warisan dari Belanda. Jadi person itu bagi dua. Satu namanya person. Satu namanya natural person. Person itu diganti dalam bahasa kita. Ahli hukum namanya badan hukum. Yang satu natural person itu diterjemahkan oleh ahli hukum kita disebut badan pribadi atau manusia pribadi. Nah badan hukum, kita ini pramuka ini badan hukum, cuma bentuknya apa? Satu, badan hukum itu terdiri atas namanya firma. Firma adalah badan hukum yang didirikan oleh seorang saja dan anggotanya, istrinya dan anaknya. Itu namanya firma. Dulu dalam waktu ini yang paling masyhur firma adalah firma Pagak, orang Bali. Kantornya di Karangjangkong. Tidak tahu kapan bubarnya. Kedua, badan hukum itu namanya CP. Orang punya. Kalau perbesar menjadi PT atau UD. Nama Belandanya NV. Nama Indonesia. Kalau kita diterjemahkan, telah dilihat nama NV itu. Bukan tambah nama, tapi tidak boleh nama orang. Maka itu namanya terus kita, NV itu diterjemahkan oleh bangsa Indonesia, oleh ahli hukum kita namanya PT, perusahaan terbatas. Mengapa terbatas? Ternyata itu dari banyak orang, tanggung jawabnya terbatas. Setiap orang itu namanya pemegang andil. Jadi setiap PT mesti punya orang banyak. Maka itu PT tidak boleh nama seseorang. Misalnya PT Modar tidak boleh. PT Masaran tidak boleh, harus PT apa? Misalnya PT Lestari, PT Lambang Sejati, PT apa lagi? Apanya nama Lambang Sejati, PT Madu Gembira, boleh. Tapi tidak boleh nama PT Masaran, tidak boleh. Karena PT itu mesti banyak orang yang punya. Semua orang itu namanya pesero. Nah, pesero itu diterjemahkan kita andil. Pesero kan, andil atau pesero. Pemegangnya tiap pemegang saham satu lembaga satu suaranya. Urusan terjadi dia yang memberikan, mengangkat, memberikan pimpinannya. Itu PT. Kemudian ketiga, ada badan hukum yang untuk keluarganya saja, untuk warganya saja, tidak boleh orang lain. Itu namanya koperasi. Makanya koperasi yang baik namanya kan koperasi sejahtera, koperasi tunggal kayun, koperasi masa depan. Itu tidak orang lain, hanya dia saja. Makanya koperasi biasanya pada satu instansi atau desa. Kalau desa namanya KUD, koperasi unit desa. Ini tidak ada koperasi itu, misalnya kita pramuka, terus ada koperasi pramuka, koperasi apa namanya sejahtera, tapi nanti anggotanya ada di PT sudah tidak boleh. Ya pramuka saja. Makanya biasanya KUD itu di satu desa atau satu instansi. Misalnya contoh rumah saya Islam, saya bikin koperasi sejahtera, ya hanya pakai rumah Islam nggak berhak. Itu namanya kooperasi kerjasama kan. Makanya ada namanya koperasi sejahtera, koperasi tunggal kayun besar ombaknya, koperasi masa depan, apa saja namanya itu. Nah yang terakhir ada namanya yayasan. Ingat ini, yayasan badan hukum yang didirikan oleh orang yang ingin beramal. Itu namanya yayasan. Jadi kalau yayasan bukan mencari untung, tapi ingin beramal. Ada orang-orang yang kaya raya yang mampu, ingin cita-cita membangun bangsanya. Tidak boleh jadi PT, tidak boleh jadi UD, tidak boleh namanya yayasan. Dalam hukum dikatakan yayasan adalah harta kekayaan yang dipisahkan tanpa pemilik. Istilah benar orang kalau mengatakan yayasan Islam punya Haji Nurdin, kakek saya, punya paman saya, punya tidak boleh. Yayasan tidak boleh atas nama orang. Yayasan apa namanya terserah yang mendirikan. Contoh, tahun 1912 ada ulama besar di awal berkembang di Makkah. Dia lihat pengembangan agama Islam dan pendidikan yang mundur sekali.
Lalu dikatakan namanya Muhammadiyah. 1912. Setelah beliau ceritakan apa misi-visinya, banyak orang-orang kaya tertarik. Berikan sumbangan. Alhamdulillah, sementara saya Muhammadiyah di mana-mana ada. Di sini saja ada di Indonesia Muhammadiyah. Tidak boleh dikatakan itu milik Jamaah Dahlan. Yang milik Muhammadiyah. Semua kekayaan kalau diserahkan kepada yayasan, itu menjadi milik yayasan. Kalau disebut-sebut amalnya hilang. Apalagi kalau anggap miliknya terus, yayasan itu tidak boleh. Ini yang kelirunya di rumah Islam. Orang-orang sakra, anaknya, cucunya masih menganggap penjuru yang punya. Ini sedih sekali. Tapi sekarang sudah tahu, dia sudah diberitahu di pasar. Makanya kan orang sakra saja yang banyak. Yang masa kita dihajar. Dia tidak ada hukum jangan kan. Ya sekali lagi, kalau yayasan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Harta seluruh kekayaan kita serahkan kepada yayasan. Setelah serahkan kepada yayasan. Nasa beri nama Rumah Sakit Siti Hajar. Itu bukan Siti Hajar punya, tidak. Itu simbol Siti Hajar itu seorang wanita muslimah yang salehah. Itu Siti Hajar kan. Bayangkan Nabi Ibrahim disuruh melepaskannya di padang pasir. Tandus, tidak ada satu manusia pun. Nabi Ismail masih musuh. Dilepas sana oleh Nabi Ibrahim karena perintah Tuhan. Bayangkan begitu satu hari anak tidak ada air susunya, air biasa tidak ada. Lalu sebagai seorang salihah tidak menangis, tidak putus asa. Beliau lari dari air Safa Marwah sampai 7 kali. Itu makanya kita sampai sekarang itu kan. Kalau pergi haji kan merantau di haji tetap Safa Marwah. Itu karena Siti Hajar. Yang ke-7 kali baru dilihatnya Nabi Ismail mengorek-orek tanda dengan ujung kakinya. Ternyata tumbuh dari pasir yang gersang itu timbul mata air. Lalu cepat-cepat dikeluarkan Zam-zam, kumpul. Sampai sekarang tumbuh di Tuhan. Makanya kita beri nama Siti Hajar dengan catatan itu kita bayangkan diri kita begitulah. Orang yang salehah tidak pernah putus asa mencari rezeki Tuhan. Bukan untuk dimiliki. Ini terlalu lama dulu dia jadi pengurus. Akhirnya anak-anaknya anggap dia punya. Itu di kedua. Nah terus ada lagi di Jawa Timur. Tahun 1926. 24 tahun kemudian. 14 tahun kemudiannya. 14 tahun kemudian. Ada ulama besar pulang dari Jawa. Dia di Jawa kurang sekali kemajuan Islam. Lalu dia berilah nama Nahdlatul Ulama. Pembangkit penggerak ulama. Datuknya Abdurrahman Wahid. Nama Hasyim Asy'ari. Jombang. Lama-lama juga tidak terkenal. Petrus, alhamdulillah sekarang dia yayasan yang terbesar di Indonesia kan. Anggotanya itu. Alhamdulillah tahun 1935. Saya masih umur 4 tahun. Saya lahir 31 kan. Datang ulama besar yang nomor 1 lulus di Mekah. Namanya Zainul Abdul Majid. Walau alam siapa yang beri petunjuk pada orang coba nama. Dan dirikan satu langgar, satu pendidikan kecil-kecilan. Namanya Nahdlatul Watan. Gerakan Tanah Air. Bayangkan itu. Kok tidak nama apa itu? Siapa yang beritahu Tuan Guru? Kok namanya kok buat Nahdlatul Watan? Gerakan Tanah Air. Watan kan tanah air kan. Ini Nahdlatul Ulama ini Nahdlatul Watan. Makanya beliau kan didiknya kan perlu tanah air saja dia. Tahun saya masih kecil waktu itu. Saya masih kecil. Lama-lama semua ulama tua-tua ini kan menentang. Kan tidak ada sekolah dulu. Ulama dulu kita tidak ada tamatan sekolah. Biasanya beliau ngaji di luar dan satu ilmu saja. Contoh, di Rumbu, Tuan Guru Kamarudin namanya hafal Quran. Tapi kan dia Quran saja kan jadinya kan. Tapi kalau tanya faraid, tarikh, balaghah, nahu, tidak bisa dia. Karena Quran saja dianukan tuh. Lagi dulu saya ingat betul satu lagi Tuan Guru kita yang alim juga. Tuan Guru Haris namanya. Dari Penggading, ahli hadis. Kalau hadis ribuan dia hafal.
Tapi kalau anda para itu tidak bisa ada kan. PK tidak bisa ada kan. Nah, Tuan guru sudah datang, beliau itu tamatan Soratiah. Betul-betul sekolah. Jadi balaga, para tarikh, fikih, semua dia pelajari. Pulang dari sana, lalu mendirikan namanya Nahdlatul Watan. Begitu ayah saya dengar, langsung ayah saya menyuruh kakak yang tertua, namanya Muhammad Amin. Tamatan SD Sakra. Dia pertama kali angkatan NW, murid NW. Dari rumah aja 3 asalnya. Nah, setelah dia terus saja tahun ini, pidato kemana-mana akhirnya, baru orang-orang tertarik. Terus berkembang Nahdlatul Watan. Sampai akhirnya, mohon maaf, hampir semua desa besar dalam Lombok ada NW-nya. Makanya mohon maaf, asa bersatu NW Anjani dan Pancor, mau jadi gubernur, bupati pasti menang. Dia organisasi Islam yang terbesar. Dan dia terbanyak hasilnya semua tuan guru kan. Hampir semuanya tamatan NW. Kapek tamatan NW, tuan guru Sakaki dan adiknya Ustaz Omar. Kediri, tuan guru Hafiz, orang NW. Karangbedil, Ustaz Sabal, Karangbedil, NW. Kampung Arab Ampenan, baru-baru meninggal dia. Ustaz Abdullah, orang NW itu. Peraya, Tuan Guru Najamuddin, Tuan Guru Lalu Pesal, Syekh Halil, orang NW itu. Di Padamara, Tuan Guru Adnan, Tuan Guru siapa satu lupa saya. Semua Indonesia saja itu jadi banyak makin besar. Makanya terus diusulkan, kita di sini di Lombok ini satu-satunya provinsi yang tidak ada pahlawannya. Kan tidak ada pahlawan. Lalu diusulkan oleh NW. Termasuk dari buku saya ini. Bahannya kan ada di NW. Bagaimana sejarahnya. 1942 saya hatam Quran di NW. Ternyata setuju pusat. Makanya namanya Bilzam. Badan Nasional Lombok. Zainuddin Abdul Majid. Kok bisa-bisanya di koran keberatan orang Lombok Tengah. Bukan bangga, keberatan malah. Dia lupa Lombok Tengah saja berapa ulama lepas NW itu. Tapi kan dibantah berkali-kali. Antara lain Pak Rahmat Hidayat dan koran. Akhirnya lah. Dulu kan namanya Zainuddin, lapangan terbang Zainuddin Abdul Majid. Sekarang NW terus sudah tidak usah. Zaman pada saja tetap Bandara Islam Lombok, Bandara Islam Lombok, ZAM namanya. Di Bilzam. Ya Lombok tetap disebut. Terus sana. Nah jadi begitulah pengamahannya. Berapa tahun kemudian dirikan lagi dia Nahdlatul Banat. Gerakan wanita. Macam-macam orang tidak setuju. Masa ada perempuan sekolah lupa. Tapi tetap berpegang. Akhirnya berhasil juga Nahdlatul Banat kan. Nah itulah sejarah Lombok. Ya sekali lagi yang namanya yayasan tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Gitu. Makanya mohon maaf, Tuan Guru banyak pernah mengatakan Indonesia punya. Kan tidak pernah. Tidak pernah kita dengarkan. Adik-adik katanya, apa Bapak beramal pada NW? Saya sudah sebutkan karena saya sudah ikhlas. Apa yang sama juga saya diamkan, Tuhan yang tahu. Tidak perlu kita gemar-gemur. Nah inilah yang kelirunya rumah Islam sampai sekarang. Jadi sekali lagi saya dukung niat adik-adik. Kita bersama-sama perjuangkan supaya jaga mendalam menjadi tanah milik. Apakah dihibahkan? Apa paling kurang HGB, ingat itu. Kalau memang yayasan Anda mengatakan tidak boleh punya tanah, diberikan, dihibahkan, tidak akan minta HGB. Jangan sampai tidak punya itu status. Rumah Islam yang lucu, di muka itu ada HGU, ada apa lagi satu lupa saya. Tapi sekarang dibebaskan dia juga belum ada itu statusnya. Nah kita mudah-mudahan dengan ini, saya kira ya, mudah-mudahan pemerintah mikir, sebab ini aset daerah, mesti pemerintah minta dukungan DPRD. Ya kalau masih saya sehat, insya Allah nanti bagaimana, bila perlu saya datang juga. Ya, kita usahakan, tapi ya, saya tidak ilmu nasihatnya, karena saya tidak punya banggaran. Itu lihat tuh gaji. Saya tiap hari makan obat prostat, obat NC, obat bengkak ini. Ya orang sudah tua sekarang sudah dapat 92 tahun, dapat 2 bulan saya kan. 89 tahun, 2 bulan, masih 90 lah. Tahun 27 Juni itu kan, 1931 saya lahir. Itu. Makanya waktu saya diperiksa di HK kemarin dulu tuh,
Apa dibilang dokter itu? Maaf Pak ya, dia bilang. Saya ikut bangga mengapa? Yuk jarang orang yang kita periksa hampir 90 tahun kemudian dia bilang. Dilihat catatan itu hanya saya yang umur lebih dari 89 kan. Pokoknya mohon maaf nih bukan sama saya bersyukur pada Tuhan. Yang tertua bagi penulis masih hidup hanya saya kan. Angkatan saya semua tidak ada. Yang nomor 2 sekarang masih hidup Pak Zahar. Tapi lebih muda 3 tahun dan saya. Kedua Pak Kamil Sri Bayi. Hanya itu. Karena semua sudah tidak ada.